Puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara Sate B3. Saat teduh bersama Bapak-Bapak beriman. Hari ini kita akan belajar mengenai Yakub. Mengapa harus pergi? Saya percaya Alkitab dan saya cinta Alkitab. Mari kita buka Alkitab kita yang saya ambil dari kitab Kejadian pasal 28, kita mulai dengan ayat 1 sampai dengan ayat 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian Ishak memanggil Yakub lalu memberkati dia, serta memesankan kepadanya katanya, janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Bersiaplah, pergilah ke Padan Aram, ke rumah Betuel, ayah ibumu, dan ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak Laban, saudara ibumu. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu, dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Moga-moga Ia memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham, kepadamu serta kepada keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yang telah diberikan Allah kepada Abraham. Demikianlah Ishak melepas Yakub, lalu berangkatlah Yakub ke Padan Aram, kepada Laban, anak Betuel, orang Aram itu, saudara Ribka, ibu Yakub dan Esau. Kawan sehati dalam Tuhan, sekalipun Ishak ditipu Yakub dalam hal memberkati, kini Ishak sadar bahwa memang sejak awal Allah menghendaki Yakublah yang menjadi penerus, ahli waris janji Allah kepada Abraham, yang diteruskan melalui Ishak, kemudian melalui Yakub. Terbukti dalam ayat ini Ishak memberkati Yakub dan memberi peringatan untuk tidak mengambil istri dari perempuan Kanaan. Ayat 1 dikatakan, kemudian Ishak memanggil Yakub, lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya katanya, janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Setelah diberkati, maka Yakub diminta untuk tidak mengambil istri dari perempuan Kanaan, tetapi pergi ke rumah Betuel, ayah Ribka, yang adalah ibu Yakub, mengambil istri dari anak-anak Laban, saudara Ribka. Hal ini seperti apa yang dilakukan Abraham kepada Ishak. Tidak boleh mengambil istri dari perempuan Kanaan, tidak boleh. Tetapi harus pergi ke sanak keluarga mereka di Padan Aram, Mesopotamia. Hal itu bisa kita lihat di dalam kitab Kejadian 24 ayat 3-4. Lalu apa bedanya? Abraham meminta hambanya yang pergi ke keluarganya di Padan Aram, Mesopotamia, mendapatkan istri bagi Ishak. Sedangkan Ishak di sini, ia meminta Yakub sendiri yang pergi, mendapatkan istri dari anak-anak Laban, saudara Ribka. Mengapa Ishak tidak menyuruh hambanya yang pergi sebagaimana yang dilakukan Abraham? Di samping supaya Yakub mendapat istri dari keluarga sendiri, istilah Batak adalah pariban, Ishak mau supaya Yakub keluar dari rumah dan tidak dekat dengan Esau, kakaknya. Sekalipun ini berat, Ishak tahu bahwa Esau menjadi tidak suka dengan Yakub, bahkan dendam lantaran berkatnya diambil Yakub. Bagaimanapun juga Ishak sebagai ayah, dia tidak mau melihat kedua anaknya saling membenci dan saling berkelahi. Oleh karena itu, Yakublah yang harus pergi.
Di samping itu, karena di perantauannya itulah nanti kita bisa melihat bagaimana tangan Tuhan berkarya, membentuk Yakub menjadi bejana yang indah. Orang pilihannya yang melahirkan 12 suku Israel yang disebut sebagai umat pilihan Tuhan. Yang melaluinya karya-karya besar Allah dinyatakan dan dunia menerima berkat-Nya. Yakub harus berpisah dengan orang-orang yang dicintainya. Meninggalkan kakak yang dikhianati, ayah yang dikibulin, dan ibu yang dicintai untuk mengalami dan mengikuti jejak ilahi yang memberkati. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini? Untuk orang-orang tertentu, kadang perlu diam, tenang, dan menanti, maka Tuhan akan berkati. Tetapi acap kali kita juga harus pergi, bergelut, bertarung dengan berbagai macam warna hidup sampai kita mengerti sejatinya hidup. Bagi masuk kawah condro di muka, kita dibanting, ditelikung, ditipu mentah-mentah. Hari-hari seperti hilang percuma. Namun kalau kita berhasil, maka layaknya Satrio Pringgodani yang sakti, otot kawat balung besi, masalah apapun teratasi. Itu bisa terjadi atas hidup kita dengan syarat siap dibentuk oleh Tuhan. Bagaimanapun caranya, bagi tanah liat di tangan penjunan yang membentuk menjadi bejana yang indah, mulia, dan menyenangkan Tuhan dan sesama. Anda tipe seperti Ishak atau Yakub yang siap dibentuk? Pikirkan, renungkan, siapkan hati untuk diberkati. Amin. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang menjadi santapan rohani bagi kami hari ini. Tuhan, kami mau kalau toh kami harus dibentuk seperti Yakub, ajar kami untuk setia dan selalu mengikuti bentukan Tuhan. Kami percaya akhirnya kami akan menjadi indah, bisa memuliakan Engkau, dan Engkau memberkati kami, bahkan keluarga kami menjadi berkat juga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.